Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kamu bisa menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, kamu juga bisa menjelaskan cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Yuk, kita simak video berikut ini. Tahukah kamu, Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun sayangnya, dari ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia, ada sekitar ratusan jenis yang masuk dalam daftar spesies yang terancam punah atau spesies langka dan patut untuk dilindungi. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan ini? Atau tumbuhan ini? Hewan-hewan atau tumbuhan ini merupakan spesies langka yang patut dilindungi ya. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pelestarian in situ. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli. Contohnya, hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Hutan lindung itu merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah agar fungsinya tetap terjaga. Misalnya, fungsi untuk menyimpan air. Jika cagar alam merupakan wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Untuk memasukinya, kamu memerlukan surat izin khusus ya. Ini contohnya adalah cagar alam Krakatau. Selanjutnya adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa merupakan wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Suaka marga satwa juga dapat digunakan untuk mengembangbiakan hewan-hewan yang terancam punah. Selanjutnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional mirip dengan cagar alam. Bedanya, Taman Nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Ini contohnya ya, Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun botani, taman safari, kebun binatang, penangkaran, dan kultur jaringan. Nih contohnya ya, Kebun Raya Bogor. Atau Taman Marga Satwa Ragunan. Atau Taman Safari. Atau penangkaran rusa yang berada di wilayah Ciwidey. Selanjutnya, metode kultur jaringan. Metode ini merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman yang ditumbuhkan pada kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Aseptik di sini keadaan di mana mikroorganisme penyebab penyakit tidak ada ya. Nah, ini caranya. Jadi, pertama bagian tumbuhan misalnya diambil tangkai daunnya dulu ya. Lalu tangkai daunnya ini ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, wadah yang berisi kultur jaringan ini ditempatkan di laboratorium. Muncul tumbuhan baru, tumbuh-tumbuhan ini akan dipindah
ke pot yang berisi tanah, lalu dikembangbiakkan. Nah, jika kamu sudah paham, kamu dapat berdiskusi dengan guru kelas kamu di buku tematik halaman 80. Jika kamu masih belum paham mengenai cara melestarikan hewan dan tumbuhan, silahkan ulangi lagi video ini. Terima kasih.